Pemerintah Israel dikabarkan telah menyiapkan skenario lain jika kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas tercapai. Skenario yang disiapkan Israel adalah mengalihkan perang dari Gaza ke tepi barat. Langkah itu diklaim sebagai kompensasi dari pembebasan banyak tahanan Palestina. Dikutip dari Tribun News, sebagai gantinya, Israel akan tetap melancarkan operasi militer namun berpindah ke tepi barat. Adapun militer Israel mengungkap dokumen yang menjadi dasar negosiasi tak langsung dengan Hamas itu. Diketahui dokumen tersebut diterbitkan pada Selasa 7 Januari 2025 malam oleh perusahaan penyiaran Israel Kan. Dokumen itu menetapkan tujuan utama dari perjanjian antara Israel dan Hamas. Terlebih terkait pembebasan semua sandera Israel yang tengah ditawan oleh militan Palestina di Gaza. Israel juga akan memulangkan sejumlah tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melayangkan ultimatum terhadap Hamas. Trump memperingatkan bahwa neraka bisa berkobar di Timur Tengah. Hal itu akan terjadi jika Hamas tak segera membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Trump lantas memberi tenggat waktu pada Hamas hingga 20 Januari 2025 mendatang. Tanggal itu bertepatan dengan hari kembali berkantornya Trump di Gedung Putih Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Trump saat diwawancara di Mar-a-Lago Selasa 7 Januari 2025. Menurut Trump, Hamas seharusnya tak menyandera para warga Israel itu. Selain itu, serangan pada 7 Oktober 2024 juga tidak seharusnya terjadi. Militer Israel dikabarkan menyerahkan 3 jenazah warga Palestina. Dari ketiga jenazah itu, 2 diantaranya merupakan anak-anak. Mereka terbunuh dalam serangan di kota Tamon, selatan Tubas. Diketahui serangan udara itu melibatkan pesawat tak berawak Israel pada Rabu 8 Januari 2025. Dikutip dari Tribun News, pagi hari sebelum serangan, pasukan Israel atau IDF menyerbu kota Tamon. IDF juga mengepung 2 rumah dan menggeledah beberapa lainnya. Setelahnya, serangan udara drone IDF itu melesat ke area pemukiman. Menurut masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS, jenazah yang diterima tersebut adalah Reda Bassarat 9 tahun, Hamzah Bassarat 10 tahun, dan Adam Bassarat 23 tahun. Ketiga jenazah itu kemudian dibawa ke rumah sakit Turki Tubas. Diketahui, Wali Kota Tamon Najib Bani Odah menyatakan ketiga jenazah tersebut dimakamkan di malam yang sama. Seorang pria di Meksiko terekam menghancurkan patung lilin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sebuah museum. Diketahui peristiwa itu terjadi pada Rabu 8 Januari 2025 di Museo de Cera di Meksiko. Dikutip dari Tribun News, mulanya seorang pria berjaket hitam tampak membentangkan bendera Palestina. Ia kemudian mendekat ke arah patung lilin Netanyahu dan menyiramkan cairan cat warna merah. Pria tersebut lantas mengambil palu dan memukuli bagian wajah patung Netanyahu hingga rusak. Di akhir aksinya, pria tersebut menyerukan dukungan untuk Palestina, Sudan, Yaman, dan Puerto Rico. Aksi perusakan patung lilin itu tampak diunggah di Instagram @PDS_Mexico. Namun tak diketahui secara pasti identitas orang atau kelompok di balik aksi itu. Kekhawatiran berpindahnya perang Gaza ke tepi barat kian membuncah. Hal itu seiring dengan pergerakan militer Israel IDF ke wilayah Palestina yang diduduki itu. IDF berdalil bahwa tepi barat kini dibanjiri dengan senjata selundupan dari Iran. Senjata-senjata itu diklaim dipasok melalui perbatasan Yordania. Pasukan Zionis pun dilaporkan menarik batalion infanteri regulernya dari Gaza kembali ke tepi barat. Dikutip dari Tribun News, Kamis 9 Januari 2025,
IDF mengaku kesulitan menangkap milisi perlawanan Palestina di wilayah tersebut. Salah satu faktornya adalah karena tepi barat disebut dialiri senjata yang bertubi-tubi. Terbunuhnya 3 warga Israel pada Senin 6 Januari 2025 juga membuat IDF kian gencar melanjutkan operasinya di tepi barat. Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kotanya Teheran ke selatan negara tersebut yakni Makran. Rencana untuk pemindahan ibu kota ke dekat Teluk Oman itu diungkap oleh juru bicara pemerintah Iran Selasa 7 Januari 2025. Juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani mengungkapkan pihaknya tengah mengusahakan perpindahan ibu kota tersebut. Dikutip dari Tribun News, Mohajerani mengatakan bahwa 2 komite telah dibentuk untuk menilai kelayakan pemindahan itu. Meski pemindahan ibu kota bukanlah masalah mendesak, ia menilai bahwa penting untuk para ahli memeriksa masalah itu secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu, warga Teheran kini tengah menghadapi pemadaman listrik serta krisis air. Mohajerani mencatat, selain upaya mengatasi masalah Teheran, pemerintah Iran juga sedang menjajaki cara untuk memanfaatkan sumber daya di wilayah lain. Rencana pemindahan ibu kota tersebut lantas memantik pendapat dari para pejabat Iran lainnya. Menurut mereka, langkah itu memiliki manfaat strategis dan ekonomi. Desas-desus pemindahan ibu kota ini pun dikabarkan terkait konflik besar dengan Israel. Pemindahan ibu kota ke selatan yang lebih jauh dari jangkauan IDF menjadi alasan strategis teknis dalam persiapan Iran menghadapi perang yang mempuncak. Lebanon melaporkan bahwa Israel kembali melakukan 19 pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Pelanggaran itu dilakukan pasukan Zionis pada Rabu 8 Januari 2025. Jumlah tersebut menambah total pelanggaran yang dilakukan militer Israel IDF sejak 27 November 2024 lalu menjadi 432. Pemerintah Lebanon melaporkan pelanggaran itu menyebabkan kematian 32 orang dan cederanya 39 warga lainnya. Dikutip dari Anadolu Agency, pelanggaran yang dilakukan IDF pada hari Rabu terkonsentrasi di beberapa titik, yakni Distrik Marjayon dan Binsbel di Kegubernuran Nabatiyah, Distrik Cira di Kegubernuran Selatan, dan Distrik Hermel di Kegubernuran Baalbek Hermel. Dilaporkan, pelanggaran itu meliputi penyerbuan, penembakan artileri dan tank, serta penerbangan drone dan jet tempur. Selain itu, IDF juga melakukan pembongkaran rumah dan sejumlah bangunan, hingga operasi penyisiran dengan senapan mesin. Tank Merkava IDF dikabarkan menarget rumah wali kota Binsbel dan meledakkan beberapa rumah di kota Aita Ashab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.